Namanya adalah Monsignor Cosmas Mikhail Angkur, OFM. Ia dilahirkan di Leverkusen di daerah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Januari 1937. Ia adalah Uskup Emeritus Keuskupan Bogor. Monsignor Angkur adalah anak kelima dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Joseph Jadu dan ibunya bernama Odilia Mamus. Sewaktu kecil, ia kerap kali dipanggil Mikhail oleh keluarganya. Sejak purna karya sebagai Uskup Bogor, Monsignor Angkur tinggal di komunitas Fransiskan di kampung Gorontalo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di biara yang ia dirikan itu, Monsignor Angkur tinggal bersama 2 kolega setarekat. Monsignor Angkur masih giat berdoa bersama konfraternya, bekerja di kebun, dan melayani kebutuhan rohani umat di sekitar biara. Uskup Emeritus Keuskupan Bogor ini memiliki ciri khas hidup dengan kesederhanaan dan dalam kerendahan hati. Seperti apakah misi atau perutusan Monsignor Angkur di waktu lampau? Selama tahun 1989 sampai 1993, Monsignor Angkur melayani sebagai pastor di Paroki Santo Paskalis, Cempaka Putih, Keuskupan Agung Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 23 Oktober 1994, Monsignor Angkur ditabiskan menjadi uskup di Keuskupan Bogor oleh Uskup Agung Jakarta waktu itu, almarhum Monsignor Leo Sukoto SY, dan masa jabatannya berakhir sampai tanggal 21 November 2013. Hidup di lingkungan yang sangat sederhana membuat Monsignor Angkur tetap terus berkarya. Sejak kecil, ia diketahui memiliki kelemahan dalam bidang akademik, namun memiliki banyak kelebihan lain dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dalam bidang olahraga misalnya, Monsignor Angkur beberapa kali menjadi pemenang dalam lomba sepak bola yang jarang diraih oleh anak-anak lain seusianya. Sebagai imam, ternyata Monsignor Angkur pernah melayani sebagai gembala umat di Papua. Panggilan hidup menjadi seorang gembala umat telah membawa Monsignor Angkur melewati berbagai macam tantangan dan rintangan. Meski demikian, ia juga telah menimba banyak pengalaman selama perjalanan imannya sebagai seorang gembala. Pada tahun 1969 misalnya, Monsignor Angkur ditugaskan ke Papua dan dia menjadi pastor paroki di Sentani. Selain menjadi pastor paroki, Monsignor Angkur juga ditunjuk sebagai pembina asrama putri untuk siswi SMP misi di daerah tersebut. Setengah tahun kemudian, Monsignor Angkur dipindahkan ke paroki Kota Wamena untuk membangun organisasi Persaudaraan Fransiskan Indonesia. Dari paroki Wamena, Monsignor Angkur berhasil mengusahakan lahirnya sebuah paroki baru pada bulan November 1969 di desa Hepuba di pintu selatan Lembah Baliem. Karya-karya beliau dalam kepemimpinan semakin banyak, dimulai dari merangkap jabatan sampai melahirkan paroki baru di tanah Papua. Monsignor Angkur juga pernah menjadi pemimpin ordo. Monsignor Angkur banyak memimpin di berbagai organisasi, di antaranya menjadi pemimpin ordo selama tahun 1983 sampai 1989. Selama menjadi pemimpin ordo, beliau sempat menjadi ketua MASI, yakni Majelis Antar Serikat Imam, lalu pernah menjadi ketua MASRI, yakni Majelis Antar Serikat Religius Indonesia. Melihat keadaan Timor Timur yang pada waktu itu sangat kacau, Monsignor Angkur merasa sangat prihatin.
Beliau memiliki misi untuk menjadi pembawa damai. Maka pada tahun 1988, Monsinyur Angkur mendirikan komunitas OFM di Same. Monsinyur Angkur juga membuat komunitas Dotik dan Alas yang berkembang ke daerah Welaluha di Timor Leste. Bukan hanya dalam bidang agama, dalam bidang kemasyarakatan pun Monsinyur Angkur terlibat aktif. Beliau pernah menjadi anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Irian Jaya pada waktu itu. Setelah itu, Monsinyur Angkur diangkat menjadi Ketua DPRD 2 Kabupaten Jaya Wijaya, sekaligus menjadi pembina Partai Golkar selama tahun 1971 sampai 1977. Teladan Monsinyur Angkur menjalani kehidupan di lingkungan yang sederhana adalah kebiasaan dari seorang gembala umat seperti Monsinyur Angkur. Beliau menjalani panggilan hidup dengan penuh tanggung jawab. Prinsip dari pemikirannya sangat patut untuk ditiru. Beliau menjalani kehidupan secara sangat sederhana dan dengan sifat yang rendah hati. Ciri khas Monsinyur Angkur adalah menjalani segala hal dengan tanggung jawab dan rendah hati, karena hal yang dijalani diyakini sebagai sebuah misi atau perutusan dari Tuhan. Menurut pemikirannya, menjalani kehidupan juga harus dilengkapi sikap saling menghargai, peka dan melihat ke sekeliling lingkungan. Cara hidup seperti ini akan menciptakan kehidupan yang damai dan tertib. Menurut Monsinyur Angkur, menjadi seorang pemimpin wajib memiliki sifat rendah hati kepada sesama. Melihat perjalanan hidup dan merenungkan pemikiran seorang gembala umat Katolik seperti Monsinyur Angkur ini sangatlah bagus untuk dijadikan sebagai teladan bagi kehidupan kita sebagai umat di masa sekarang. Ini terutama ketika kita sedang hidup di zaman yang memegahkan kekayaan, kemewahan, kenikmatan material, kesombongan, dan acuh tak acuh kepada sesama dan alam. Kita bisa belajar menjadi orang yang hidup sederhana dan bersikap selalu rendah hati, sebagaimana yang diteladankan Monsinyur Angkur. Terima kasih Monsinyur Angkur. Ingat dan doakan kami juga dalam doa-doa harianmu. Semoga kami bertumbuh menjadi orang Katolik yang sederhana dalam hidup dan rendah hati dalam bersikap. Jadi selalu bergerak, tidak pernah diam. Dan memang itu yang saya analisa dari kehidupan beliau. Kalau pengabdian yang ditampilkan dan dilakoni oleh jubilaris kita untuk mencari keuntungan, sudah pasti dia bukan seorang OFM sejati, dan sudah pasti dia tidak pantas menjadi uskup. Nyatanya, sekurang-kurangnya untuk saya, suatu keteladanan episkopat yang luar biasa sebagai seorang uskup, ditekuninya sampai usia emeritus pensiun.